Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Dalam zakat fitrah nanti kita akan membahas juga zakat mal di dalamnya. Materi zakat yang pertama akan kita bahas adalah pengertian, nanti selanjutnya macam-macam zakat, kemudian penerima, manfaat, dan yang terakhir pengelolaan. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya syukur atau suci dan dosa. Namun zakat menurut istilah ahli Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Lalu apa dasar dari zakat fitrah dan zakat mal? Dasarnya atau dalilnya yaitu surat Al-Maidah Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim innas sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian istilah-istilah dalam zakat. Yang pertama, nisab. Nisab adalah batas harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, atau batas minimal dari harta yang dimiliki yang harus dikeluarkan zakatnya, itu nisab. Yang kedua, mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, musyaki. Musyaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya mari kita mulai dengan zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat jiwa yang disebut zakat fitrah, yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa Ramadan. Itu zakat fitrah. Zakat ini juga sangat berguna bagi setiap orang yang menerimanya. Biasanya zakat ini diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian besarnya zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai tafsiran terhadap hadis adalah sebesar satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 grud atau 675 gram, atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok. Selanjutnya, zakat mal. Zakat mal atau zakat harta benda yaitu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya dengan cara tertentu sebagai penyucian hartanya dari hak milik
orang lain. Zakat mal atau zakat harta yaitu zakat emas, perak, harta, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, binatang ternak dari zakat mal. Zakat binatang ternak seperti unta, lembu, kambing, domba yang sudah dimiliki dalam 1 tahun. Nisab dan zakatnya adalah yang pertama, unta 5-9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Kemudian yang kedua, sapi atau kerbau 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor lembu atau kerbau umur 2 tahun. Yang ketiga, kambing 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina umur 2 tahun atau 1 ekor domba betina berumur 1 tahun. Kemudian yang kedua, logam mulia. Logam mulia itu seperti emas, perak, tulang kuning, harta peninggalan yang dimiliki selama 1 tahun. Nisab dan zakatnya menurut Al-Qardawi yang sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah yang pertama itu logam mulia. Emas sekitar 85 gram, zakatnya 2,5%. Yang kedua, perak 595 gram, zakatnya 2,5%. Uang tunai zakatnya 2,5% jika nilai uang telah mencapai 85 gram emas. Barang dagangan zakatnya 2,5% jika nilai uang telah mencapai 85 gram emas. Kemudian yang ketiga, biji-bijian. Biji makanan dan buah-buahan seperti gandum, padi, jagung ini zakatnya tidak perlu menunggu 1 tahun. Jadi harus dikeluarkan setiap kali selesai panen. Namun nisabnya adalah 5 pasok atau 653 kg. Jika sawah diairi dengan air sungai atau hujan, zakatnya 10% dari hasilnya. Namun jika pengairannya memakai mesin atau irigasi yang harus membayar, maka zakatnya 5% dari hasilnya. Kemudian harta ma'adin merupakan hasil tambang seperti emas, perak, tembaga, berlian, batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Zakatnya adalah 1/5 bagian, dikeluarkan setelah dilakukan penambangan. Kemudian siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat adalah yang pertama, orang fakir. Orang fakir itu orang yang bagaimana? Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau memiliki harta dan usaha tetapi kurang dari 1/2 kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja kepadanya. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak 1/2 atau lebih tetapi tidak mencukupi. Dan amil itu orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu. Mu'alaf yang nomor 4, mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam, itu juga boleh zakat. Dan yang kelima, hamba atau budak.
Yang keenam, gorin, yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Yang ketujuh, sabila. Sabila itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, yang terakhir adalah ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang kehabisan bekal di waktu bepergian dan bepergiannya itu bukan untuk bertujuan maksiat. Lalu apa manfaat zakat? Yang pertama, zakat berguna untuk mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan. Dua, mendekatkan diri kepada Allah. Dan zakat kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menyuburkan harta atau sifat-sifat baik. Yang keempat, membuktikan rasa syukur atas bukti nyata bahwa kita itu bersyukur atas nikmat. Yang kelima, menanamkan perasaan kebersamaan dan rasa. Dan yang keenam adalah membiasakan diri dengan sifat yang terpuji. Ya, pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat berada di tingkat pusat sampai desa. Hubungan kerja Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi syarat. Tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan. Badan Amil Zakat dan lembaga Amil Zakat dalam pelaksanaan bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya. Kemudian model pengelolaan zakat, pertama secara produktif, yang kedua secara konsumtif. Yang secara produktif itu pemberian zakat yang dapat menghasilkan suatu usaha. Cara ini diberikan pada orang yang lemah harta tetap kuat fisiknya. Yang kedua secara konsumtif yaitu pemberian zakat yang langsung habis. Cara ini diberikan pada orang yang lemah harta dan lemah fisiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.